Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil impian Anda berada. Dan saya yakin yang ini pasti banyak yang memimpikan mobil ini. Karena mobil ini mesinnya V12 naturally aspirated. Kemudian hanya dibuat 599 unit di dunia. Jadi sangat eksklusif dan diperkirakan ke depannya harganya bukan semakin turun tapi akan semakin naik. Ini adalah Ferrari 812 Competizione Aperta. Jadi ada dua versi dari mobil ini, ada versi yang coupe, atap tertutup, dan yang lebih eksklusif lagi adalah yang atap terbuka alias Aperta ini. Aperta itu dalam bahasa Italia artinya open, terbuka. Nah, untuk yang coupe itu ada 999 unit, sedangkan untuk yang Aperta ini hanya 599 unit dan itu semua sudah ludes terjual. Dan pada saat mobil ini baru dijual, Anda tidak bisa punya uang banyak langsung beli mobil ini. Tapi karena ini model yang spesial, bukan mass product dari Ferrari, Anda harus mengikuti sejumlah persyaratan yang ditentukan Ferrari, termasuk kepemilikan Ferrari sebelumnya. Nah, tapi kalau ini ada yang baru di Evans Motor. Anda tidak bisa beli baru lagi di Ferrari. Dan ini ada di Evans Motor yang tidak peduli Anda mau punya Ferrari atau belum punya Ferrari. Anda bisa langsung menebus mobil ini dan ini akan menjadi pemandangan yang menarik di jalan kalau mobil ini berjalan. Karena ini adalah versi lebih spesial dari satu produk spesialnya Ferrari. Basis mobil ini adalah Ferrari 812 Superfast, yang mana itu adalah flagship V12-nya Ferrari. Mesinnya 6.500 cc V12 naturally aspirated engine, yang itu pengembangan dari Ferrari F12 Berlinetta yang itu merupakan model sebelumnya dari 812. Dan saking kencangnya mobil ini, 812 Superfast itu tenaganya 800 PS. Mobil ini dijuluki Superfast oleh Ferrari. Kita tahu Ferrari itu sudah super kencang, super fast. Yang ini dapat label lagi super fast karena memang luar biasa larinya 0 sampai 100 km per jam, tidak sampai 3 detik, top speed di atas 300 km per jam. Dan pada saat 812 Superfast itu diluncurkan di dunia, dia mencatatkan diri sebagai mesin NA dengan tenaga terbesar yang pernah dibuat di dunia. Wow. Nah, versi Competizione ini adalah versi yang lebih track ready dari 812 Superfast. Karena kita tahu 812 Superfast itu adalah mobil GT, Grand Tourer. Mobil yang disiapkan untuk perjalanan jauh, melahap kilometer dengan mudah dan cepat. Nah, ini adalah versi yang lebih ringan, lebih eksotis, lebih memiliki downforce dengan aerodinamika yang disempurnakan, serta mesin yang lebih bertenaga. Mesinnya wow. Dari membukanya saja kita udah lihat indah sekali. Mesinnya diletakkan rendah dan ke belakang untuk distribusi bobot yang sempurna. Ini silinder head berwarna merah yang menjadi ciri khas Ferrari. Itu menyimpan kapasitas 6.500 cc. V12 yang kalau di 812 Superfast itu menghasilkan tenaga 800 PS, di mobil ini menghasilkan 830 PS. Sayangnya saya belum menemukan figur official 0-100-nya untuk mobil ini, tapi di 812 Superfast saja itu 0-100-nya adalah 2,8 detik. Artinya mobil ini dengan tenaga yang lebih besar dan bobot yang lebih ringan, yang nanti akan saya jelaskan kenapa bisa lebih ringan, musinya bisa bermain di 2,5 detikan 0 sampai 100 km per jam, yang mana itu angka yang luar biasa mengingat mobil ini bukan all wheel drive tapi hanya rear wheel drive. Dan mobil ini memiliki transmisi dual clutch 7 speed. Sebelum kita
lanjut ke yang lain, kita dengarkan dulu suara cold start-nya dari mesin ini. Dan karena ini mobil baru dan ini mesin yang spesial, dibutuhkan in rain atau running in dari mesin ini. Makanya saya tidak akan menggeber mesin ini karena mesin ini adalah mesin yang spesial, jadi harus dibawa normal dulu dan saya tidak ingin pemiliknya itu mendapatkan mesin yang sudah digeber, tapi kita bisa dengar suaranya dari yang sudah ada di internet. Suaranya seperti ini. Luar biasa lengkingannya, menggetarkan kalbu. Apalagi kalau misalnya langsung berada di dalamnya, saya nggak bisa bayangin asiknya seperti apa. Karena dia bukan hanya V12, tapi dibandingkan 812 Superfast, mobil ini memiliki putaran mesin 500 RPM lebih tinggi. Dia bisa sampai 9.500 RPM. Nah tentunya sebagai mobil yang track focus, mobil ini juga harus dibuat lebih ringan. Makanya Anda bisa lihat di sini carbon fiber semua. Dan carbon fiber di mobil ini gila-gilaan banyaknya. Anda bisa lihat ini yang membedakan antara 812 Superfast dan 812 Competizione adalah panel serat karbon yang sangat besar di kap mesin ini, dan dia juga ada bolongan di sini nih untuk memudahkan mengeluarkan panas. Dan Anda bisa lihat di sini carbon fiber. Kemudian di bagian depannya ini bumpernya didesain ulang menjadi lebih agresif dengan air scoop yang lebih banyak untuk memperlancar aliran udara dan meningkatkan downforce. Dan di sini juga semua carbon fiber. Dan ini rendah ya. Jadi Anda mesti hati-hati karena pasti perbaikannya mahal kalau sampai panel serat karbonnya ini kena. Tapi ya kalau Anda udah punya Ferrari ya Anda nggak mikir lah. Karena pasti uang Anda segudang. Oke. Di bagian side skirt ini juga carbon fiber. Kemudian ini lubang tambahan yang jadi membedakan 812 Competizione ini juga dengan panel serat karbon di sini. Remnya karbon seramik, untuk velgnya dia menggunakan 20 inci di depan dan di belakang. Nah yang di belakang ini lebarnya mencapai 315 mm untuk membuat power yang sebesar itu bisa tertransfer menjadi gerak secara efektif. Kemudian bagian belakang, Anda lihat ini juga yang membedakan 812 Competizione, ada garis-garis dan ini lubang-lubang asli. Anda bisa lihat tangan saya di sini untuk meningkatkan downforce juga. Bahkan di belakang Anda bisa lihat diffuser yang seperti ini dari mobil balap, sangat agresif. Padahal mobil ini adalah mobil yang road legal. Knalpotnya, tempat suara yang indah tadi berasal. Nah, untuk versi yang coupe, jadi versi yang atap tertutup, itu di sini sudah tidak ada jendela lagi, tidak ada kaca lagi. Sehingga spion itu digantikan kamera. Tapi untuk yang versi Aperta, yang versi atap terbuka, ini justru Anda masih memiliki visibilitas ke belakang dan ini bentuknya eksotis. Anda bisa lihat profilnya dari sini. Tentu saja dengan atap dibuka, profilnya akan menjadi semakin keren. By the way, ini dua punuknya ini juga menggunakan serat karbon. Di bagian dalam juga serat karbon semuanya, kap mesin juga serat karbon, bagasi juga serat karbon. Nah, Anda sudah melihat tampilannya pada saat dibuka. Tapi yang Anda belum tahu, atau mungkin sebagian dari Anda belum tahu, adalah membukanya tidak mudah. Karena Ferrari tidak membuat sistem pelipatan elektrik. Kenapa tidak dibuat sistem pelipatan elektrik? Karena itu hanya akan menambah bobot. Percuma menggunakan carbon fiber kalau misalnya ternyata masih menggunakan mekanisme yang elektrik dengan motor yang berat, mekanisme yang rumit dan berat, makanya dibukanya secara manual. Dan ini tadi sebelum syuting saya sudah melakukan pembukaan. Anda bisa lihat di klip berikut ini. Untuk membuka atapnya, pertama kita harus melepaskan 6 pengunci
yang ada di dalam. Satu pengunci di tengah, kita lepas dulu. Kemudian ada 2 pengunci di sisi kanan dan sisi kiri yang kita harus unlock dulu. Dan semua itu manual. Setelah itu butuh 2 orang untuk mengangkatnya. Dan pada saat mau mengangkat itu juga kita harus pencet, ada 2 tombol, satu di kanan, satu di kiri, tombol untuk unlocknya supaya kita bisa mengangkat. Dan di mana kita meletakkan atap ini, untungnya di bagasinya ada tempat. Tapi ternyata kita jangan membuka bagasi dulu. Karena kita akan sulit untuk membawa ke belakang. Artinya bagasi mesti ditutup dulu, kemudian kita bawa ke belakang. Dan minta 1 orang lagi teman kita untuk membuka bagasinya dan barulah ditempatkan ke dalam. Jadi butuh 3 orang untuk melepas atap mobil ini dan mobil ini cuma 2 orang isinya. Bayangkan kalau lagi atap terbuka seperti ini, jalan berdua, tiba-tiba hujan. Akan sangat merepotkan. Tapi memang mobil ini tidak dibuat untuk kepraktisan. Mobil ini dibuat tanpa kompromi untuk performa. Makanya hal yang seperti itu dianggap wajar saja. Kalau misalnya memang mau dilepas ya sudah dilepas dan nanti kembali lagi ke pit mungkin untuk dipasang lagi. Tapi tentu saja untuk rigiditas yang maksimal lebih baik dipasang. Nah, kenapa orang harus memilih yang atap terbuka kalau misalnya serepot itu? Jawabannya ya memang karena eksklusivitasnya. Ini lebih eksklusif dibandingkan yang coupe. Jumlahnya lebih sedikit, tampilannya juga lebih eksotis. Dan ini yang akan membuat mobil ini akan menjadi investasi yang lebih bagus dibandingkan tipe yang coupe. Nah, dengan atap yang kita simpan di sini, dia tidak mengganggu bagasi. Bagasinya sih nggak gede ya, tapi masih lumayan loh. Ini koper medium, koper cabin size masih masuk ke dalam sini. Dan atapnya ini memang sudah ada tempatnya tersendiri. Kemudian khasnya Ferrari di sini ada option-option yang sudah dipasang. Nah, ini banyak sekali yang sudah di-spec oleh Evans Motor, termasuk Apple CarPlay, adaptive headlights, semuanya Anda bisa lihat. Ini saya shoot dengan detail. Kalau misalnya Anda mau lihat detailnya apa saja yang dipasang di mobil ini, Anda bisa pause dan Anda bisa lihat apa saja yang sudah dipasang di mobil ini. Yang jelas ini warnanya juga unik. Warnanya ini hijau tua dipadu dengan striping kuning. Nih lihat nih, carbon fiber. Semuanya carbon fiber di sini. Di dalam Anda juga bisa lihat ini pintunya sekarang semuanya serat karbon panelnya, bukan hanya di panel tengah. Kemudian kalau di 812 Superfast itu mereka material kulit, ini diganti dengan material Alcantara. Tapi sebenarnya bisa dipilih dan ini lebih ringan dibandingkan kulit. Kursinya juga bukan jok elektrik, tapi ini jok semi bucket yang ini benar-benar seperti kursi balap, tapi dia masih bisa diatur recliningnya. Dan ini kursinya tipis, carbon fiber juga. Di sini juga carbon fiber. Di panel instrumennya juga carbon fiber semuanya. Setirnya carbon fiber, pedal shiftnya carbon fiber. Dan ini kursinya lihat minimalis. Tapi kalau kita masuk ke dalam, khasnya Ferrari sangat ergonomis. Dan dia juga dilengkapi dengan rev light ya. Jadi kita bisa tahu kapan sampai red line dan kita bisa melakukan shifting. Nah, yang unik juga, mungkin ini agak retro, tapi ini akan cukup menjaga value mobil ini adalah mobil ini belum menggunakan panel sentuh di setir seperti Ferrari modern. Serta instrumennya juga untuk takometernya itu masih analog. Dan ini hal bagus karena analog itu lebih reliable daripada yang elektronik dan terasa lebih eksklusif, lebih klasik, lebih mahal. Dan untuk tombol fisik, Ferrari sekarang menyadari bahwa panel sentuh di setir itu merepotkan dan mereka kembali lagi di produk-produk terbaru mereka dengan tombol-tombol fisik. Jadi tombol fisik ini akan lebih reliable dan akan memberikan feel pada saat Anda mengoperasikan tombol tersebut. Misalnya engine start.
Kalau di Ferrari baru itu hanya sentuh, tapi kalau di sini ada tombol fisik. Jadi kalau kita mau start engine tinggal pencet tombol fisik ini. Suaranya, oh my god. Aduh, enak banget suaranya. Itu aja udah merdu banget ya. Nah, kemudian panel-panel analog dan tombol sentuh juga ada di pengaturan MID-nya. Kemudian juga ada di sini. AC. AC ini juga semuanya tombol fisik. Nah, tadi kan ada Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya di mana? Orang di sini nggak ada display. Apple CarPlay-nya akan ada di panel digital yang ada di kiri dan di kanan dari tachometer analognya. Kemudian khasnya Ferrari ada tempat kunci di sini. Kayak kunci itu diberikan tempat yang terhormat gitu. Jadi nggak diletakkan begitu saja. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. USB-nya masih USB A. Ini untuk yang Apple CarPlay-nya ada di belakang ini. Tidak ada wireless charging, nggak perlu juga. Ini mobil track. Nah, kemudian di sini juga material-material kulit digantikan dengan material-material sintetis yang ini mungkin tidak semewah kulit, tapi jelas lebih enteng semuanya ya. Nah, yang satu yang saya selalu suka dari Ferrari itu adalah desain dari transmisi mereka. Walaupun transmisi kita masukin 1, 2, downshift juga dari sini, dan netral ditarik dua-duanya itu dari pedal shift. Tapi mode-mode berkendaranya itu ada di sini. Mode mundur atau mode otomatis, manual atau launch control ini ditempatkan di tuas-tuas yang dibuat menyerupai transmisi manual yang ada jalurnya. Gated shift dari Ferrari. Ini model klasik yang keren sekali. Dan untuk mode berkendara sendiri di sini ada wet, sport, ada race, dan kalau Anda punya nyali, Anda bisa traction control off, dan ada satu lagi kalau Anda punya nyali segudang, electronic stability control off, you are on your own. Ya, nggak takut nabrak artinya, karena ini mobil tenaganya buas. Nah, mobil di Advance Motor ini juga sudah di-spek menggunakan display untuk penumpangnya, jadi penumpang Anda bisa melihat seberapa banyak G-force yang terjadi, berapa kencangnya mobil, posisi gigi, dan RPM-nya. Jadi bisa merasakan ketegangan yang mirip dengan drivernya. Ini juga semua panel carbon fiber, dan ini ventilasinya kayak turbin jet dan sangat mudah gitu untuk mengaturnya semua. Kursinya masih cukup nyaman. Ya, kursi track ya, jadi ini akan menjaga badan kita tidak terlempar ke sana ke mari. Kemudian dia juga ada pengaturan kekerasan suspensi, dan Anda juga nggak perlu khawatir kalau misalnya mobil itu mau melewati satu gundukan karena ada lifternya, jadi bisa ditinggikan. Nah, yang menarik juga pada saat atap itu ditutup, kan suara mesin akan tereduksi. Nah, dia punya sistem jendela belakang. Jadi jendela belakangnya ada 3, ada yang di tengah dan ada yang di pinggir, satu di kiri, satu di kanan. Anda bisa buka yang tengah saja, atau Anda bisa buka yang pinggirnya saja. Nah, seperti ini, jadi pinggirnya kebuka, atau Anda bisa buka semuanya. Dan Anda tidak perlu membuka atap untuk menikmati suaranya. Jadi mungkin Ferrari juga tahu membuka atapnya tidak mudah. Jadi kalau misalnya kita takut mau hujan atau malas ngebuka atap, tapi kita pengen mendengarkan raungan merdu dari V12-nya, kita tinggal buka 3 jendela ini, dan ya Anda akan langsung mendapatkan melodi yang indah di kuping Anda. Dan jangan lupa mobil ini adalah competizione. Jadi sebenarnya cuma 2 habitat mobil ini. Kalau nggak di sirkuit, ya di garasi. Disimpan sebagai mobil kolektor. Bagi Anda yang benar-benar ingin menikmati pesona maksimal mobil ini, bawalah ke track. Tapi Anda yang ingin benar-benar memaksimalkan nilai investasi di masa depan, ya Anda simpan di
garasi. Yang mana pilihan Anda itu terserah Anda. Sultan mah bebas. Well, senang rasanya Evans Motor itu bisa memasukkan mobil-mobil yang spesial seperti ini. Di masa depan ini akan menjadi salah satu potongan sejarah dari Ferrari. Sebuah Ferrari bermesin naturally aspirated yang melengking hingga 9.500 RPM dan dibuat versi tracknya dengan atap terbuka dan sangat terbatas di dunia. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa datang ke showroom Evans Motor di Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta, atau Anda bisa hubungi mereka via DM ke Instagram mereka di sini. Pengen sebenarnya mencoba mobil ini, apalagi kalau di track di mana habitatnya memang alami untuk mobil ini adalah di track. Oh ya, saya juga lupa bilang suspensinya juga sudah diubah untuk keperluan track, walaupun bisa diatur juga kekerasannya. Kalau mungkin Anda yang membeli mobil ini, saya akan dengan senang hati untuk mencobanya kalau diizinkan. Atau minimal di sebelahnya untuk merasakan lengkingan V12-nya. Tapi untuk sekarang cukup berada di mimpi saya dulu dan mungkin mimpi sebagian besar dari Anda. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan juga follow Instagramnya Evans Motor untuk melihat display-display mobil yang mereka punya di showroom. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.